Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya senantiasa penuh sukacita dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, mengubah, memelihara kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang masih kami terima sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami terus penuh semangat, pengharapan di dalam menjalani kehidupan untuk melakukan hal-hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 14 April 2023 tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jalanasa si ulaun manang dihata, manang di pambahenan, saluhut naima maritehite goar ni Tuhan Yesus. Uhut madok mauliate tu debata ama maritehite ibana. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan Hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kebangkitan Yesus Kristus kita imani adalah kebangkitan bagi orang-orang yang berdosa. Kebangkitan bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, keluar dan masuk ke dalam terang Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kita dipulihkan, kita dibenarkan agar kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah dipulihkan, hidup kembali menjadi manusia baru. Manusia yang diperbaharui di dalam hati, di dalam iman yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Manusia baru harus hidup di dalam ketaatan, menjauhi segala kemunafikan, menjauhi segala kenajisan. Hidup-hidup duniawi tidak lagi menjadi kenikmatan dan sukacita di dalam kehidupannya. Setiap orang-orang yang telah dibenarkan, yang telah dipulihkan, haruslah mematikan segala keinginan daging, keinginan duniawi, agar itu mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Memang sebelum Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita, kita hidup di dalam kegelapan. Kita terlalu menikmati hidup duniawi yang membawa kita jatuh ke dalam dosa dan akan mendatangkan kematian bagi kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita agar kita hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya seperti yang dikehendaki Tuhan. Hidup kudus dan benar sebagaimana Dia kudus, yang telah mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengenakan kehidupan yang baru,
manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kehendak Allah, agar kita menjadi kembali serupa dan segambar dengan Dia. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi penyimpangan yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati kita, tetapi semuanya kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh di dalam kitab Kolose 3 ini, hal-hal baik yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita mengasihi seorang dengan yang lain. Mengapa demikian? Ya, karena kita sudah lebih dulu menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dia telah menggantikan kita di dalam kematian di kayu salib. Dia mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, agar kita dibenarkan, dipulihkan kembali, menjadi manusia baru yang akan beroleh kehidupan yang kekal. Marilah kita meneladani apa yang sudah dikerjakan Yesus dalam kehidupan kita, dengan hidup penuh kasih kepada orang lain. Hidup mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kita sabar seorang dengan yang lain. Kita memberi pengampunan dan terus menaruh kasih sepanjang waktu di dalam kehidupan. Memang sebagai manusia yang hidup di bumi ini itu bukanlah hal yang mudah. Bagaimana kita bisa mengampuni, mengasihi orang yang telah berbuat jahat, yang telah berbuat salah kepada kita. Tapi marilah kita merenungkan kembali apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Bukankah itu suatu pengorbanan yang sungguh-sungguh, yang tanpa pamrih, yang dilakukan kepada kita agar kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu saudara, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali agar kita melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan telah lebih dulu melakukannya kepada kita. Oleh karena itu, dalam setiap perkataan dan perbuatan, marilah kita melakukannya sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jika itu, oleh karena keinginan kita, kemauan kita, maka kita tidak mampu melakukannya. Tetapi karena semua untuk Tuhan, marilah kita melakukannya dengan penuh sukacita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, marilah kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, hidup di dalam kasih yang datang dari Allah. Karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan persekutuan kita dengan sesama. Dan kasih itu jugalah yang akan mengikat persekutuan kita dengan Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, hidup penuh kasih, hanya di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan, janganlah kiranya kami melakukan segala sesuatu karena keinginan hati kami, tetapi biarlah semuanya kami kerjakan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sehingga di dalam segala pekerjaan baik, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha baik, yang telah melakukan banyak pengorbanan untuk kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau menuntun dan memelihara kami untuk dimampukan melakukan hal-hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Hidup di dalam kebenaran, menjadi manusia baru yang terus diperbaharui di dalam kuasa Tuhan. Bapa, di dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami mau pertolongan-Mu, kami mau penyertaan-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan berbuat dengan baik. Ajari kami untuk terus melakukan segala pekerjaan baik seperti yang Engkau kehendaki, sehingga di dalam pekerjaan kami, nama-Mu kami permuliakan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, mereka yang sedang bergumul, dan terlebih mereka yang sedang sakit. Kiranya Engkau beri kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan, karena Engkaulah Bapa kami yang tahu dan yang mengerti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.